Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 2650039. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, manajemen proyek. Jadi, yang berjudul fase perencanaan proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematika mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Dua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek, ada beberapa tahapan perencanaan proyek. Urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Yang kelima, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek. Yang keenam, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek teknologi informasi, merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rencana proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. A. Perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan problem yang ditentukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenalkan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, dan menonjolkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan, personil, perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resurs internal, kelemahannya waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihannya itu biar lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mengidentifikasikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kunci, apa teknologi itu nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. 2. Kelayakan hukum. Kata kuncinya, apa sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem. Yang kedua, teknologi jaringan digunakan. 3. Kelayakan operasi. Kata kuncinya itu, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian efisien dan dari sistem. 4. Kelayakan jadwal. Kata kuncinya itu, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkannya yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia. 4. Alat bantu yang dapat digunakan part atau program evaluation and review teknik dan Microsoft Project, Work Breakdown, stroke WBS, atau mastering tanggung jawab jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi. Kata kuncinya, apa sistem yang dikembangkan dapat biayai dan menguntungkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Mungkin itu saja.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.